Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Ayo kita berselawat dulu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya, sekarang halaman 34 sudah ketemu yang nazam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baris ke-8 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. La tuzhiranna fadilatan kaitu taqad la tubrizanna liyunkiru karazaila. Saya ulang. La tuzhiranna fadilatan kaitu taqad la tubrizanna liyunkiru karazaila. Masih tentang berkaitan dengan ikhlas. La tuzhiranna, sungguh janganlah kamu tampakkan, fadilatan, keutamaan, amal-amal solehmu, kaitu taqad, agar kamu dinilai baik, kaitu taqad, agar kamu dinilai baik. Janganlah kamu tampakkan keutamaan atau amal-amal solehmu agar kamu dinilai baik. La tubrizanna, janganlah kamu tampakkan juga. La tubrizanna, janganlah kamu tampakkan. Kita loncat, rozaila, keburukan-keburukanmu, dosa-dosamu. Selanjutnya balik lagi terjemahnya, liyungkiruka, agar kamu diingkari. Liyungkiruka, agar kamu diingkari. Jadi kita menampakkan keutamaan-keutamaan kita agar kita dinilai baik, itu usahakan kita hindari, itu tidak bagus. Begitu juga menampakkan keburukan-keburukan agar kita dinilai buruk, itu juga nggak boleh. Jadi kita bermaksiat, lalu bermaksiatnya terang-terangan, itu pun tidak diperbolehkan. Agar seorang menilai kita tidak baik, itu juga nggak boleh seperti itu. Agar dinilai tidak baik pun tidak diperbolehkan. Penjelasannya, penjelasan nazom ini, la tuzhir, jangan kamu tampakkan, annasa linnasi, kepada manusia. Maf'ul bihnya ta'ataka, ketaatanmu. Janganlah kamu tampakkan kepada manusia ketaatanmu. Li ajli, dengan untuk tujuan, ayu taqadu, agar kamu dianggap, annaka, bahwa kamu adalah fadilun, orang yang utama. Jadi jangan sampai kita beramal soleh agar kita dianggap orang yang utama oleh orang lain. Orang yang punya kelebihan, orang yang punya kebaikan-kebaikan. Maka nilainya adalah pujian itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ditampakkan ya memang bukan karena ingin dinilai baik,
li'anna zalika, karena sesungguhnya hal itu menampakkan untuk dianggap baik, hazun adalah bagian, lin nafsi untuk hawa nafsu, itu bagiannya hawa nafsu. Kita ingin dinilai baik, itu bagian hawa nafsu. Kita ingin mendapat penilaian baik, itu pun bagian dari hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu keinginannya adalah pujian, keinginannya adalah penilaian baik. Tastarihu ilaihi an-nufusu, hati akan beristirahat, maksudnya senang. Hati akan senang ilaihi, dengan perbuatan tersebut. Fa'ilnya tastarihu an-nufusu, hati. Jadi hati akan senang jika dinilai baik, maka kita tidak boleh beramal untuk penilaian baik. Sia-sia amal kita di sisi Allah. Watamilu ilaihi, dan condong kepada hal itu, kepada pujian. Jadi hati itu akan condong kepada pujian. Kita lanjutkan. Wa amma izharuha, adapun menampakkan amal soleh, menampakkan keutamaan, li ajli, dengan tujuan, karena tujuan, ayyak tadia, untuk diikuti, bika, kamu, al-juhalu, oleh orang-orang bodoh, wayarghabu, dan berharap, fil khairi, di dalam kebaikan, agar orang-orang itu mengikuti lalu menjadi baik, fahuwa afdolu, maka itu lebih utama, min isroriha, dari merahasiakan kebaikan. Jadi kalau tujuannya ingin orang-orang mengikuti, ketika kita menampakkan kebaikan diikuti oleh orang lain, maka itu lebih utama daripada kita menyembunyikan amal soleh kita. Jadi sudah tergantung niatnya. Kita itu ingin menampakkan amal soleh, niatnya apa? Kalau niatnya ria, niatnya pamer, tidak bernilai di sisi Allah. Kalau niatnya ingin diikuti, lalu orang jadi ikut beramal soleh, dan itu menjadi ibadah, dan itu menjadi dakwah. Namanya dakwah bilhal, dakwah dengan tingkah laku. Maka itu hukumnya lebih utama daripada merahasiakan amal soleh kita. Qolal Habibu Abdullahi Al-Haddad, Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata, fin nasoihi, di dalam kitabnya An-Nasoih, maksudnya An-Nasoihuddiniyah. Di dalam kitab An-Nasoihuddiniyah, kitab yang sangat terkenal, yang dimana-mana di majelis-majelis taklim itu sering dibaca An-Nasoihuddiniyah. Di Kuitang juga pembacaannya An-Nasoihuddiniyah, majelis taklim Kuitang. Lalu setelah dibaca An-Nasoihuddiniyah, lalu Habib menjelaskan, setelah itu ulama-ulama menjelaskan dengan gayanya masing-masing. Wa mahma khaufa ala nafsihi ar-riya, jika seseorang takut pada dirinya berbuat riya, fal yukhfi, maka sembunyikanlah, a'malahu, amal-amal solehnya, wa yaf'alha fis sirri, dan lakukanlah secara rahasia, haitsu la yattali'u alaihin nasu, sekiranya orang lain tidak melihatnya. Jadi jika ada orang yang takut, saya kalau di terang-terangan itu takut ria, hati saya belum stabil, hati saya belum baik, maka sembunyikanlah amal-amal soleh itu seperti kita menyembunyikan keburukan. Kita biasanya keburukan itu disembunyikan. Nah, sembunyikanlah amal-amal soleh kita seperti kita menyembunyikan keburukan, sehingga orang lain tidak tahu kita berbuat amal soleh, orang lain nggak tahu. Kita berbuat amal soleh, bersedekah, berinfak, orang lain tidak tahu, maka itu akan selamat.
fadzalika ahwatu, hal itu adalah lebih hati-hati, wa aslamu, dan lebih selamat. Jadi hal itu, menyembunyikan amal itu lebih utama dan lebih selamat karena menjaga keikhlasan kita. Wa huwa, dan dia, maksudnya menyembunyikan amal itu, afdolu, lebih utama, mutlakon, secara mutlak. Akni, yang saya maksudkan dengan huwa adalah al-amalu fis sirri, amal secara rahasia. Jadi amal secara rahasia itu lebih menyelamatkan, lebih utama secara mutlak. Jadi kalau kita menyembunyikan amal itu insya Allah kita ikhlas. Ya, jadi secara mutlak itu lebih utama. Al-amalu fis sirri, hatta, sampai-sampai, liman la takhaf, liman la yakhaf, kepada seseorang yang tidak takut, ala nafsihi ar-riya, ala nafsihi ar-riya'u, sampai-sampai kepada orang yang tidak takut hatinya riya pun tetap itu lebih utama. Saya ini sudah bisa menjaga keikhlasan. Kalau saya sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, insya Allah saya tetap ikhlas. Nah, orang yang seperti ini juga lebih baik sembunyi-sembunyi karena benar-benar terjaga keikhlasannya. Jadi ini secara mutlak lebih utama secara sembunyi-sembunyi karena ikhlas benar-benar terjaga. Tapi ada pengecualian, illa, kecuali lil mukhlisil kamili, orang yang ikhlasnya yang sempurna. Orang ikhlasnya sudah sempurna. Allazi la yarju, yang tidak mengharapkan. Idza azharo, jika ditampakkan. Al amalu, amal itu. Allazi la yarju, allazi yarju, yang mengharapkan. Idza azharo, jika ditampakkan. Al amalu, amal itu. Ayyak tadiya bihin nasu, diikuti oleh manusia. Fihi, orang tersebut. Jadi jika dia pendakwah, jika dia mubaligh, lalu dia berceramah, lalu orang akan mempertanyakan, kok ceramah aja, buktinya mana? Maka orang yang seperti itu harus sebaiknya menunjukkan amal, tujuannya bukan riya, tujuannya itu agar dakwahnya itu benar-benar, ini loh saya mengerjakan juga, tapi bukan karena riya, sehingga orang tersebut akan diikuti. Itu, tetapi orang itu pun harus yang sudah benar-benar ikhlas. Jadi dia pendakwah, diikuti. Lalu dia menyembunyikan amal, orang-orang nggak tahu dia beramal, orang-orang nggak tahu dia berinfak. Nanti orang-orang akan curiga dia ngomong doang, lalu dia tidak diikuti. Maka orang yang seperti ini adalah sebaiknya dia menampakkan amalnya, sehingga dia tidak dicap sebagai orang yang ngomong doang lalu tidak diikuti. Tujuannya tetap berdakwah, mensiarkan Islam, sehingga dia dapat pahala diikuti oleh orang lain. Naam, ya. Wa minal a'mali, di antara amal-amal soleh itu, ada amal la yatamakkanul insanu, yang seorang manusia itu tidak mungkin min fi'lihi, mengerjakannya, illa, kecuali zahiron, dengan nampak. Jadi ada amal-amal yang memang nggak mungkin disembunyikan, tapi harus dinampakkan, harus dikerjakan dengan nampak. Contohnya kata alumil ilmi, seperti mempelajari ilmu, seperti menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu harus ditampakkan. Kalau tidak ditampakkan, ya nggak bisa. Karena menuntut ilmu ada guru melihat, ada teman melihat. Nah, maka dia tetap ditampakkan. Wa ta'limihi, mengajarkan ilmu, mengajarkan ilmu butuh murid melihat, berarti itu amal-amal yang tidak bisa sembunyi-sembunyi, berarti harus dikerjakan. Wa kas sholati, dan seperti sholat, fil jamaati,
di dalam berjamaah, sholat berjamaah, wal haji haji, wal jihadi dan jihad, wa nahwi dzalika dan yang semisal dengan itu. Jadi ada amal-amal yang memang harus ditampakkan dan tidak mungkin tidak. Sholat berjamaah pasti dilihat orang, maka bukan lalu kita menghindari amal itu, tetapi kita tetap beramal dengan nampak dan tetap menjaga keikhlasan. Faman khofa barang siapa yang takut minar riya'i dari riya hala fi'lihi ketika mengerjakan itu syai'an min kurang min itu min hadhil a'mali salah satu dari amal-amal itu az-zahirat yang zahir yang nampak. Jadi orang itu takut riya jika sholat berjamaah, orang itu takut riya jika haji, orang itu takut riya jika menuntut ilmu. Falaisa yambaghi maka tidak baik lahu bagi orang tersebut ayut serikahu meninggalkannya, maka nggak boleh meninggalkannya. Bal alaihi ayyaf alahu bahkan wajib baginya mengerjakannya. Wayajtahidu dan bersungguh-sungguh fi daf'ir riya'i di dalam menolak riya an nafsihi dari hatinya. Jadi kalau kita menuntut ilmu kok takut riya, jangan menghindar dari menuntut ilmu lalu tidak menuntut ilmu, tetapi kita harus menuntut ilmu tetapi membersihkan hati, jangan sampai riyanya masuk. Misalkan haji itu pasti dilihat orang banyak, maka bukan haji yang ditinggalkan, tetapi kita tetap berhaji, dilihat orang banyak, menjaga hatinya. Kalau kita belum bisa menjaga hatinya, minta tolong pada Allah, mudah-mudahan dijauhkan dari riya. Begitu. Jadi amal-amal zahir yang nggak bisa disembunyikan, bukan amal-amal itu dihilangkan, tetapi amal-amal itu tetap dijalankan, lalu berusaha ikhlas, lalu berusaha tidak riya, tidak pamer. Jadi kalau kita takut riya lalu meninggalkan amal, ternyata itu kekeliruan. Yang benar adalah amalnya dikerjakan, hatinya tetap menjaga keikhlasan, tetap menjauhi perbuatan riya. Wa yajtahidu, halaman berikutnya. Wa yajtahidu dan bersungguh-sungguh fi daf'ir riya'i di dalam menolak riya an nafsihi dari hatinya. Selanjutnya wa yasta'inu dan minta tolong billahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Jadi minta tolong kepada Allah ta'ala agar riya ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan amalnya yang kita hilangkan, tetapi riya itu yang kita hilangkan. Jika belum bisa, tetap kita kerjakan amal tersebut, lalu minta tolong pada Allah agar dihilangkan riyanya. Fa innahu karena sesungguhnya Allah ni'mal maula sebaik-baik penolong, wa ni'mal mu'in dan sebaik-baik yang membantu urusan hambanya. Jadi yang sebaik-baik membantu, sebaik-baik menolong, sebaik-baik pelindung itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita selalu minta tolong kepada Allah. Kesimpulannya kita jaga keikhlasan setiap amal-amal kita. Lalu ketika kita belum bisa ikhlas, maka amal soleh itu jangan dihilangkan. Tetapi kita hilangkan riyanya agar bisa ikhlas, lalu minta tolong pada Allah. Kalau kita minta tolong pada Allah, riya dihilangkan, insya Allah kita diberi keikhlasan oleh Allah, kita dihindarkan dari perbuatan riya. Jadi jangan, wah saya belum ikhlas nih, amal itu dihilangkan, maka salah, orang tersebut tidak punya beramal. Beramalah, lalu dia riyanya diusahakan dihilangkan. Belum bisa juga, ya tetap beramal soleh, berlindung pada Allah, insya Allah nanti hilang dengan sendirinya. Iya, jadi berusaha menghilangkan, lalu minta tolong pada Allah, berdoa pada Allah, nanti dihilangkan, Allah yang menghilangkan riya itu. Tapi kalau menghilangkan amal, ini dia sudah keliru jalan. Ya, jadi amalnya jangan dihilangkan. Jadi minta tolong pada Allah agar riya ini dihilangkan, nanti hilang dengan sendirinya, Allah yang menolong kita. Demikian pembahasan kita kali ini. Kita ngajinya yang penting istiqomah, rutin.
tidak. Iya, jadi udah tahu nih kemungkinan nggak hadir saya, jadi nggak apa-apa. Kebetulan juga sering banyak halangan, yang penting niat tetap ngaji. Ketika ada halangan ya tidak apa-apa, baik dari saya maupun dari peserta. Mari kita tutup dengan hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin.